Dan inilah film The Old Way 2023. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota pada tahun 1878. Di tengah kota itu, terlihat seseorang bernama Robert McAllister yang akan dieksekusi mati dengan cara digantung karena dia diduga telah melakukan aksi pencurian. Dalam eksekusi itu, anaknya juga berada di sana untuk menyaksikan eksekusi. Namun ketika proses eksekusi akan dimulai, tanpa mereka sadari, mereka tengah dimata-matai oleh beberapa orang. Orang-orang itu merupakan suruhan saudara Robert, di mana mereka ditugaskan untuk membebaskan Robert. Ketika eksekusi akan dilakukan, kelompok itu segera melancarkan tembakan dan baku tembak pun terjadi. Semua orang panik ketakutan. Namun di tengah kepanikan, terlihat satu orang yang masih bertingkah santai. Dan ketika akan ditembak oleh salah satu anggota kelompok, orang itu segera mengeluarkan pistolnya dan dengan mudah dia menembak semua anggota kelompok satu persatu, menyisakan Robert dan anaknya. Orang itu bernama Colton Briggs. Robert lalu dibantu lepas dari ikatan dan batal menjalani eksekusi. Namun melihat saudaranya tewas, Robert pun marah dan hendak menembak Colton. Namun Colton langsung menembak Robert tepat di kepala dan membuatnya tewas. Hal itu sontak membuat anaknya pun syok. Selesai dengan tugasnya, Colton pun pergi dari kota. Scene lalu berpindah 20 tahun setelah kejadian itu. Terlihat Colton yang sekarang tinggal di rumah sederhana bersama istrinya bernama Ruth Briggs dan anaknya bernama Brock. Dia sudah berhenti untuk menjadi seorang pembunuh dan lebih memilih hidup damai bersama keluarganya. Dia bahkan membuka toko sembako untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pagi itu, karena sibuk, Ruth tak bisa mengantar Brock ke sekolah. Dia meminta bantuan pada Colton untuk mengantarnya. Colton pun menurutinya dan segera berangkat bersama Brock. Kebetulan, sekolah Brock tidak jauh dari toko milik Colton. Jadi Colton bisa sekalian buka toko sehabis mengantar Brock. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka pun sampai. Namun sialnya, sang guru tidak bisa datang karena sedang sakit. Karena perjalanan pulang memerlukan waktu lama, Colton lalu membawa Brock ke tokonya untuk menemaninya jualan sampai toko tutup nanti, sehingga mereka bisa pulang bersama sekalian. Di toko itu, karena gabut, Brock pun membaca buku pelajaran. Sampai tiba-tiba datang seseorang. Bukannya membeli, dia malah ngegosipin keluarga Pak Johnson. Gak tahu dah itu keluarga siapa. Colton yang tidak paham, lalu segera bertanya apa yang ingin dia beli. Dan ternyata, dia hanya ingin membeli sebuah tepung terigu. Saat Colton mengambil tepung, orang itu diam-diam mengambil permen di toples. Namun karena melihat ada anak kecil di sana, dia pun segera mengembalikan permen itu ke toples. Brock yang tadi melihat tangan kotor pembeli, lalu berniat membersihkan permen satu persatu. Tapi karena gabut, dia lalu berniat memisahkan permen ke setiap toples sesuai warnanya. Di sisi lain, di rumah, Ruth tiba-tiba didatangi gerombolan yang dipimpin oleh seseorang bernama James. Mereka mengaku datang dengan damai dan hanya ingin bertanya mengenai jalan untuk menuju kota. Namun karena curiga, Ruth segera lari masuk ke dalam gudang sambil dikejar oleh kelompok itu. Dengan menunggangi kuda, Ruth mencoba kabur. Namun sialnya, kudanya berhasil tertembak sehingga Ruth pun terjatuh dan berhasil tertangkap. Dia lalu dibawa kembali ke gudang. Di sini, James selalu menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya mereka datang adalah untuk mencari Colton. Dia berusaha menanyakan lokasi Colton pada Ruth. Namun Ruth tidak memberitahunya dan mengancam bahwa Colton akan membunuh mereka semua jika mereka berani macam-macam dengan istrinya. Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan, mereka pun menghabisi nyawa Ruth. Sorenya, ketika Colton dan Brock sudah pulang, mereka melihat sekelompok sheriff yang berada di rumahnya. Kepala sheriff bernama Marshall Jarrett lalu mendekati Colton. Dia terkejut melihat Colton yang sekarang sudah memiliki keluarga. Ternyata, keduanya memang sudah saling kenal sejak lama. Tujuan kedatangan mereka ke rumah Colton
adalah karena mereka mendapati kabar adanya pembunuhan di daerah itu. Dan korbannya adalah Ruth yang jasadnya ditemukan di gudang. Kabar itu membuat Colton pun bersedih. Dia lalu menggali lubang untuk mengubur jasad istrinya. Meski ekspresinya terlihat datar, nyatanya Colton tengah menahan rasa sakit yang mendalam. Marshall lalu sedikit bercerita pada Brock bahwa meski dia belum pernah melihat istri Colton, dia percaya bahwa wanita itu adalah orang yang sangat baik karena dia mau menerima sosok Colton yang merupakan pembunuh berdarah dingin. Selesai mengubur jasad istrinya, Colton bertanya pada Marshall mengenai siapa pelaku pembunuhan itu. Namun Marshall memilih untuk tidak menjawab. Dia tidak ingin Colton menjadi sosok pembunuh seperti dulu lagi. Lebih baik dia sekarang tetap berada di rumah dan menjaga putrinya. Setelahnya, Marshall dan kelompoknya pun pamit untuk pergi mencari pelaku pembunuhan, yaitu kelompok si James. Sedangkan Colton masuk ke dalam rumah bersama Brock. Di dalam rumah, Colton terlihat sangat marah dan berniat balas dendam pada pelaku. Dia mengambil pistol yang dia simpan dan berencana untuk membunuh Brock terlebih dahulu agar dia tidak terbebani dalam aksi balas dendamnya. Namun Brock tiba-tiba terbangun dan memperingati ayahnya bahwa ibu akan marah jika Colton membunuhnya. Mendengar itu, Colton pun batal menembak Brock dan memutuskan membawanya untuk menjalankan aksi balas dendam. Setelah membakar rumah dan gudang, mereka pun segera berangkat. Di sisi lain, pada pagi harinya, terlihat kelompok sheriff yang tengah dalam perjalanan mencari kelompok James. Namun saat asik naik kuda, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok James dan kawan-kawan dengan senapan dari jarak jauh. Baku tembak pun terjadi. Karena terpojok, James dan kawan-kawan lalu mundur. Dalam kejadian itu, banyak sheriff yang tewas dan menyisakan 2 orang, yaitu Marshall dan rekannya. Sedangkan sheriff yang lain yang terluka memilih untuk kabur mengamankan diri. Mendengar suara tembakan, Colton pun sadar bahwa mereka semakin dekat. Dia lalu melanjutkan perjalanan bersama Brock. Di tengah perjalanan, Colton yang melihat seorang sheriff lalu menodongkan pistol kepadanya dan menyuruhnya mengantar mereka menuju kelompok para sheriff yang tersisa. Don't shoot. It's me. What the hell? Di sana, Colton lalu mengambil perlengkapan senjata dan kuda para sheriff. Sebelum pergi, dia memanaskan sebuah logam lalu mendekati salah satu rekan Marshall. Marshall pun sadar bahwa Colton ingin menginterogasi mereka untuk memberitahukan lokasi para pelaku pembunuhan. Khawatir jika temannya disiksa, Marshall segera memberitahukan bahwa pelaku pembunuhan istri Colton adalah James, seorang tahanan yang kabur dari penjara, di mana dia berjanji akan memberikan alamat kotak berisi uang kepada orang yang bisa membebaskannya. Saat ini, James dan komplotannya tengah dalam perjalanan menuju tempat bernama Santa Rosa. Meski telah mendapat informasi itu, Colton tetap mendekati rekan Marshall dan ya, ternyata dia hanya berniat mengambil peluru yang tersangkut di lengan orang itu dan menutup lukanya dengan besi panas. Setelahnya, dia pun pamit pergi untuk menuju Santa Rosa. Di sisi lain, James dan anak buahnya pergi ke sebuah rumah kecil. Dia menyuruh ketiganya untuk menggali tanah di dalam rumah itu, yang ternyata terdapat kotak yang katanya sih berisikan uang. Namun saat dibuka, isinya hanyalah uang palsu. James menjelaskan bahwa memang dia tidak memiliki uang asli, namun dia punya cara untuk menggunakan uang palsu itu tanpa disadari oleh siapapun. Untuk membuktikannya, mereka pun pergi ke Santa Rosa dan benar saja, mereka bisa mendapat pelayanan terbaik dengan uang palsu itu. Di kota itulah mereka akan menetap untuk sementara. Di tempat lain ketika malam, terlihat Colton dan Brock yang tengah beristirahat. Mereka sedikit bercerita satu sama lain. Colton lalu menceritakan kisah masa lalunya yang ternyata memiliki keanehan dalam dirinya, di mana dia tidak bisa merasakan emosi seperti sedih, marah, dan bahagia.
dia bahkan tidak bisa merasakan takut. Dan hal itulah yang membuat dia menjadi pembunuh berdarah dingin paling ditakuti oleh orang-orang. Namun semua itu berubah ketika dia bertemu dengan Ruth. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut jika Ruth tidak mau menerima dan mencintainya. Brock lalu sambung bercerita bahwa dia juga mengalami kondisi mental sama seperti ayahnya. Bahkan saat ibunya meninggal, dia tidak bisa merasakan rasa sedih sama sekali. Paginya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di Santa Rosa. Namun Colton yakin jika dia secara terang-terangan datang ke sana, para pelaku mungkin akan mengenalinya. Maka, dia menyuruh Brock untuk pergi sendiri ke sana dan menanyakan keadaan kota pada seorang penjual sembako. Dengan menaiki kuda, dia pun menjalankan misi. Namun sayang, anak buah James yang melihat pelana kuda milik Brock pun sadar bahwa anak itu adalah keluarga Colton. Brock lalu dibawa ke sebuah bar. James pun sedikit berbincang pada Brock. Dia juga bercerita mengenai kebenciannya pada Colton, karena Colton lah yang telah membuatnya kehilangan sosok ayah. Dia menembak ayahnya dan pergi meninggalkan James tanpa merasa dosa sedikit pun. Dan ternyata James ini adalah anak dari Robert McAllister yang diperlihatkan di awal film tadi. Kematian ayahnya itu yang membuat James bersikeras untuk membunuh Colton sebagai balas dendam. Di sisi lain, Colton yang tidak mendapati anaknya kembali pun cemas. Dia memutuskan untuk masuk ke kota. Salah satu anak buah James yang menyadari hal itu segera bersembunyi di sebuah rumah dan berencana untuk menembak Colton. Namun Colton yang mengetahui persembunyian orang itu langsung menusuknya dari belakang sehingga orang itu pun tewas. Mendengar suara teriakan, anak buah yang lain pun mengejar Colton sampai masuk ke sebuah gang. Namun di gang itu, Colton tiba-tiba menghilang. Ternyata, dia bersembunyi di sebuah rumah dan berhasil menghabisi anak buah yang lain. Namun sayangnya, dia ikut tertembak di bagian lengan. Now the villain that killed your buddy's inside. Anak buah yang tersisa lalu kabur dan mengabarkan keberadaan Colton. James lalu menyuruh Colton untuk keluar dan melakukan duel. Namun dia melakukan kecurangan, di mana dia menyuruh anak buahnya untuk menyandra Brock. Sehingga Colton memiliki dua pilihan untuk menembak. Antara menembak James untuk membalaskan dendam kematian istrinya dengan pertimbangan anaknya akan tewas, atau menembak anak buah James untuk menyelamatkan sang anak dengan pertimbangan Colton akan tertembak. Setelah berpikir cukup singkat, Colton pun memutuskan untuk menembak. Ya, Brock pun berhasil selamat. Namun Colton tertembak tepat di dada. James yang melihat dirinya berhasil membunuh Colton pun kegirangan. Namun belum asik girangnya, tiba-tiba Brock menembak James dengan pistol milik ayahnya dan membuatnya langsung tewas. Colton yang sekarat lalu memberi peninggalan terakhir sang ibu kepada Brock dan menyuruhnya untuk tetap menjaganya. Sampai akhirnya, Colton pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa saat setelahnya, terlihat para sheriff yang sudah tiba di lokasi itu dan hendak membersihkan TKP. Terlihat juga Marshall di sana yang hendak menangkap Brock karena aksinya yang telah menangkap para sheriff bersama ayahnya. Namun melihat usaha Colton yang telah menghabisi para pelaku pembunuhan dan atas bantuannya telah menyelamatkan salah satu anggota sheriff, Marshall memutuskan untuk tidak memperpanjang kasus yang telah dilakukan oleh Colton dan anaknya, sehingga Colton pun dianggap sebagai seorang pahlawan. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film The Old Way 2023. Menurutku pribadi ini film cukup keren sih. Aku suka banget sama Colton Briggs. Karakternya tuh kelihatan badass gitu. Tapi di sisi lain juga sosok pria yang baik. Ya nggak terlalu baik sih. Untuk ceritanya buat aku ini cukup bagus. Tapi sayang, aku nggak terlalu puas sama endingnya. Kayak ganjel aja gitu. Kita nggak dikasih tahu gimana nasib si Brock setelah kematian ayahnya. Dia tuh kayak ditinggal sendirian doang gitu. Kayak kita itu nggak dikasih tahu si Brock ini bakal ngapain tanpa sosok kedua orang tuanya gitu. Tapi tetap menurutku ini film yang keren dan tetap bisa dinikmati.
Tapi kalau menurut kalian, gimana tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.